Kembali lagi di channel Media Pengetahuan Hukum. Video kali ini kita akan membahas mengenai kuasa pada umumnya yang dikenal dalam hukum perdata. Terdapat 4 poin yang perlu kita bahas, yaitu: yang pertama, pengertian kuasa secara umum. Yang kedua, sifat perjanjian kuasa. Yang ketiga, berakhirnya kuasa. Dan yang keempat, kuasa dapat disepakati sebagai kuasa mutlak. Oleh karena itu, mari kita mulai pembahasannya. 1. Pengertian kuasa secara umum. Untuk memahami pengertian kuasa secara umum, dapat merujuk pasal 1792 KUH Perdata yang berbunyi, pemberian kuasa adalah suatu persetujuan dengan mana seorang memberikan kekuasaan kepada seorang lain, yang menerimanya, untuk dan atas namanya menyelenggarakan suatu urusan. Dalam perjanjian kuasa terdapat dua pihak yang terdiri dari: pertama, pemberi kuasa yang disebut lastgever. Kedua, penerima kuasa yang disingkat dengan kuasa, yang diberi perintah atau mandat melakukan sesuatu untuk dan atas nama pemberi kuasa. Dapat dikatakan sebagai pemberi kuasa atau disebut lastgiving, apabila: pertama, pemberi kuasa melimpahkan perwakilan atau mewakilkan kepada penerima kuasa untuk mengurus kepentingannya sesuai dengan fungsi dan kewenangan yang ditentukan dalam surat kuasa. Kedua, penerima kuasa yang disebut lastgever berkuasa penuh, bertindak mewakili pemberi kuasa terhadap pihak ketiga untuk dan atas nama pemberi kuasa. Ketiga, pemberi kuasa bertanggung jawab atas segala perbuatan kuasa, sepanjang perbuatan yang dilakukan kuasa tidak melebihi wewenang yang diberikan pemberi kuasa. 2. Sifat perjanjian kuasa. Terdapat 3 sifat pokok pada perjanjian kuasa yang dianggap penting untuk diketahui, antara lain sebagai berikut. Pertama, penerima kuasa langsung berkapasitas sebagai wakil pemberi kuasa. Apabila suatu perjanjian kuasa telah disepakati, maka hubungan langsung menerbitkan dan memberikan kedudukan serta kapasitas kepada kuasa menjadi wakil penuh atau disebut full power pemberi kuasa, yaitu: poin pertama, memberikan hak dan kewenangan kepada kuasa, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa terhadap pihak ketiga. Poin kedua, tindakan kuasa tersebut langsung mengikat kepada diri pemberi kuasa, sepanjang tindakan yang dilakukan kuasa tidak melampaui batas kewenangan yang dilimpahkan pemberi kuasa kepadanya. Poin ketiga, setiap ikatan hubungan hukum yang dilakukan kuasa dengan pihak ketiga, pemberi kuasa berkedudukan sebagai pihak material atau pihak utama, dan penerima kuasa berkedudukan dan berkapasitas sebagai pihak formil saja. Akibat hukum dari hubungannya adalah segala tindakan yang dilakukan kuasa kepada pihak ketiga dalam kedudukannya sebagai pihak formil, mengikat kepada pemberi kuasa sebagai prinsipal. Kedua, pemberian kuasa bersifat konsensual. Sifat perjanjian kuasa adalah konsensual atau disebut dengan consensual overeenkomst, yaitu perjanjian berdasarkan kesepakatan atau agreement, dalam arti: poin pertama, hubungan pemberi kuasa bersifat partai yang terdiri dari pemberi dan penerima kuasa. Poin kedua, hubungan hukum itu dituangkan dalam perjanjian pemberi kuasa, berkekuatan mengikat sebagai persetujuan di antara kedua belah pihak yang dilakukan berdasarkan pernyataan kehendak yang tegas dari kedua belah pihak. Berdasarkan pasal 1792 dan pasal 1793 ayat 1 KUH Perdata menyatakan pemberi kuasa selain didasarkan atas persetujuan kedua belah pihak dapat dituangkan dalam bentuk akta otentik atau di bawah tangan maupun dengan lisan. Namun berdasarkan pasal 1793 ayat 2 KUH Perdata mengatur bahwa penerima kuasa dapat terjadi secara diam-diam, dan hal itu dapat disimpulkan dari pelaksanaan kuasa itu oleh pemberi kuasa. Akan tetapi cara diam-diam ini tidak dapat diterapkan dalam pemberian kuasa khusus karena harus disepakati secara tegas dan harus dituangkan dalam bentuk akta atau surat kuasa khusus. Ketiga, berkarakter garansi kontrak. Ukuran untuk menentukan kekuatan mengikat tindakan kuasa kepada prinsipal atau pemberi kuasa hanya terbatas pada 2 poin, yaitu: poin pertama, sepanjang kewenangan atau volumage atau mandat yang diberikan oleh pemberi kuasa. Poin kedua, apabila kuasa bertindak melampaui batas mandat, maka tanggung jawab pemberi kuasa hanya sepanjang tindakan yang sesuai dengan mandat yang diberikan, sedangkan pelampauan itu menjadi tanggung jawab kuasa, sesuai dengan asas garansi kontrak yang digariskan dalam pasal 1806 KUH Perdata. 3. Berakhirnya kuasa. Berdasarkan ketentuan pasal 1813 KUH Perdata membolehkan berakhirnya perjanjian kuasa, terdapat beberapa hal yang dapat mengakhiri pemberian kuasa, yaitu: pertama, pemberi kuasa menarik kembali secara sepihak. Kedua, pemberitahuan penghentian kuasa oleh pemberi kuasa. Ketiga, salah satu pihak meninggal. Keempat, pemberi kuasa atau penerima kuasa dalam keadaan pengampuan. Kelima, pemberi kuasa atau penerima kuasa dalam keadaan pailit.
Keenam, terjadinya perkawinan antara yang memberikan atau menerima kuasa. Ketujuh, penerima kuasa melepaskan kuasa. 4. Kuasa dapat disepakati kuasa mutlak. Pada lalu lintas pergaulan hukum telah memperkenalkan dan membenarkan pemberian kuasa mutlak, yaitu dengan perjanjian kuasa mutlak dengan memuat klausul sebagai berikut. 1. Pemberi kuasa tidak dapat mencabut kembali kuasa yang diberikan kepada penerima kuasa. Kedua, apabila meninggal pemberi kuasa, maka tidak mengakhiri perjanjian pemberian kuasa tersebut. Diperbolehkannya perjanjian kuasa mutlak bertitik tolak dari prinsip kebebasan berkontrak atau freedom of contract yang diatur di dalam pasal 1338 KUH Perdata. Asas ini menegaskan para pihak bebas mengatur kesepakatan yang mereka kehendaki sepanjang hal itu tidak bertentangan dengan pasal 1337 KUH Perdata, yaitu kesepakatan itu tidak mengandung hal yang dilarang atau probisen oleh undang-undang atau berlawanan dengan kesusilaan dan ketertiban umum, atau yang disebut dengan morals and public order. Demikian pembahasan terkait kuasa pada umumnya. Nantikan video selanjutnya yang akan membahas mengenai jenis kuasa yang dikenal berdasarkan undang-undang yang berlaku hanya di channel Media Pengetahuan Hukum. Oleh karena itu, jangan lupa subscribe, like, share dan komen channel Media Pengetahuan Hukum. Sekian dan terima kasih.